Hi guys, welcome back to my channel. Thank you for subscribing and thank you for clicking this video. Kalau kamu first time datang ke channel saya, jangan lupa subscribe. Jom kita dengar intro. Dalam video kali ini saya akan menceritakan saya punya perjalanan sebagai seorang ibu hamil yang terkena COVID-19. Is it just a mitos, ataupun adakah COVID-19 ini betul-betul real, atau adakah COVID-19 ini sekadar selesma biasa tapi dibesar-besarkan? Jadi saya boleh kasih beza, sebab saya sudah mengalami dan dia punya kesan masih belum totally sembuh 100%, sebab dokter ada cakap kalau kita kena COVID-19 kita akan ada batuk yang agak lama untuk hilang. Selain daripada itu mungkin juga selesma, and sesetengah orang dia akan ada timbul ruam panas atau ruam-ruam macam allergic di kulit dia selepas diorang sudah pulih daripada COVID-19. I mean sudah swab dan negatif sudah, tapi itu kesan-kesan dia still ada. Sorry. Macam saya sendiri, batuk saya belum hilang. Saya masih batuk lagi. And masih selesma lagi. Saya last makan obat batuk 2 hari lalu. Saya coba untuk tidak makan obat batuk sebab saya pregnant, of course. Dan saya coba untuk tidak makan obat selesma sebab saya pregnant juga. Saya mau mengurangkan obat-obatan yang masuk ke dalam badan saya selain daripada vitamin atau suplemen yang dokter bagi untuk ibu mengandung saja. Oke, saya mulai tidak sehat sebenarnya pada 25 hari bulan. Saya rasa tekak saya kering. Kering kalau mau bercakap yang kering macam yang kita sudah minum air tapi still rasa macam kering. Pas itu kalau bercakap pandai stuck. Tapi sebelum demam, pening pun tiada. Pada pagi 25 hari bulan, saya dengan anak saya 2 orang, yang paling kecil yang umur 8 tahun dengan 5 tahun, kami pergi pusing-pusing ini kawasan perumahan. Kami berpusing-pusing berjalan kaki sajalah untuk exercise kan. It's around pukul 7 atau pukul 8 macam tu. Kami balik ke rumah, kemudian mandi and minum kopi. Anak-anak pun belum sarapan sebab macam kalau di sini kan kami macam terbiasa sarapan pukul 9, pukul 10, pukul 7, pukul 8 it's too early untuk sarapan. Then pukul 9 itu tiba-tiba macam all of a sudden, bam, semua kami. Saya punya 4 orang anak dan juga saya sendiri. Kami semua tidur di tempat kami masing-masing. Yang 2 orang tuh yang ikut saya pergi berjalan pagi, 2 orang tidur sebelah saya. Yang 2 orang lagi tidur di ruang tamu, yang abang dengan kakak, yang 13 dengan 15 tahun. Di situ saya macam mula sudah rasa macam lain-lain. Saya baring, pening kepala, rasa badan menggeletar dari pukul 9 itu. Lepas itu saya bangun sekejap, saya pergi perasa dahi semua anak saya, semua panas. Like semua sedang demam. Satu kali saja semua demam ramai-ramai. Peliklah bagi saya. Lepas itu saya pergi cek obat demam. Panadol tinggal 2 biji. Jadi saya bagi pada yang abang yang umur 13 tahun sebab dia kalau demam dia macam dia tidak larat sudah mau bangun. Kalau yang kakak pula dia demam tapi dia tidak berak-berak. Kalau yang abang dia ulang-alik pergi tandas, pergi membuang, lepas itu dia demam dan dia tidak selera makan. Kalau yang sulung tuh dia masih lagi boleh minum air dan dia tidak pergi tandas, dia tidak ulang-alik pergi tandas, dia cuma demam saja. So saya bagi dulu yang anak nomor 2 yang lelaki 2 biji Panadol untuk tahan dia punya demam. Suami datang, lepas tu dia nampak semua demam, dia berehat, dia mandi, sebab dia pun baru habis tugas 24 jam pagi tu. Pukul 2 baru kami gerak. Kami pergi isi minyak dulu untuk kereta, and then plan dia kami mau pergi klinik Mengkibol. Tapi sampai di klinik Mengkibol, since itu ialah hari Jumaat, klinik Mengkibol tutup. Kami lupa yang klinik Mengkibol tu hari Ahad sampai hari Kamis saja. So kami pun terus pergi hospital. Dan macam biasalah kalau ibu mengandung 28 minggu ke atas kah 24 minggu ke atas, saya tidak silap, dia kalau ada masalah dia tidak boleh pergi jabatan pesakit luar ataupun pergi kecemasan, tapi dia akan terus pergi labor room untuk ibu-ibu mengandung. So dorang antar saya pergi di labor room, dorang pergi jabatan pesakit luar. While in the labor room, di depan itu saya kena saringan COVID-19 dulu. Saya pada masa itu saya punya simptom ialah sore throat, kering tekak. Saya rasa jantung saya berdebar-debar laju, and saya punya badan menggeletar, memang panas lah. Saya rasa panas sudah badan saya. Bila saya kena swab test melalui hidung dua-dua, saya ingat 11 sejak kan, rupanya dua-dua,
Saya akan suruh tunggu 15 menit itu result. Saya duduk di luar labor room dengan dia punya test kit itu dalam plastik. Saya tunggu 15 menit dan guess what? Pelan-pelan itu garisan kedua muncul. Dan sana saya mula sudah macam oh my god, janganlah. Terus muncul. Tidak jelas pada mula dia. Tapi saya rasa macam asal ada garisan yang kedua, walaupun tidak jelas, memang positif sudah, itu dalam hati saya. Sebab cek pregnancy test pun begitu kan, asal ada garisan kedua walaupun samar-samar positif sudah. So itu staff di depan yang buat swab test tuh, dia cakap sama saya, Puan sekarang Puan sedang positif COVID-19, so Puan tidak boleh masuk di ruang dewan bersalin yang ini, Puan kena masuk di dewan bersalin melalui ruangan pintu COVID, dia cakap di ujung. So saya masuklah di sana, dan di sana saya nampak ada plastik, lepas tu dia punya katil bersepas-sepas tuh katil sebelah sana, and it's not ward yang kita biasanya nampak yang tersusun rapi, tidak. Dia ada katil saringan dia untuk cek blood pressure and so on untuk ibu hamil, tapi memang ruangan dia tidak, orang bilang tidak secantik yang kita selalu nampak di ward lah. Di sanalah ada mop, di sanalah ada baldi semua kan. Rawatan pertama of course orang suruh baring di satu katil, dan orang cek tekanan darah. Dokter itu cakap saya punya BP rendah, saya tidak ingat sudah berapa, tapi saya akan catatkan di sini kalau saya ada nampak saya tulis di mana-mana. Tapi saya rasa saya ada tulis di blog saya di WordPress. Yang mengejutkan ialah saya punya pulse per minute. Degupan jantung saya itu 135. Dia tidak puas hati, sebab 135 ini laju sangat Puan, dia cakap. Dia kasih rest saya 5 menit, dia cek lagi, ulang lagi cek saya punya tekanan darah dengan degupan jantung. Makin rendah pula saya punya tekanan darah, tapi saya punya jantung jadi 140, which is makin naik. Dan dorang terus kasih IV drip saya, sambung air satu pint tuh dia kasih habis cepat. Dalam masa tidak sampai 20 menit kah, dia kasih laju. Dalam masa 1 jam itu saya kena tambah 2 pint air. Dorang suruh saya pergi tukar baju, pakai baju kebanggaan para ibu-ibu yang berwarna pink. Baju ibu-ibu mengandung itu yang pink, ada polka dot, lepas itu kain sarung pink yang besar debak. Saya pakai sampai di dada, oke, saya ikat di dada, baru itu baju saya pakai. Sudah tukar baju, orang cek saya punya baby lagi, cek jantung baby, cek bukaan kalau ada bukaan pintu rahim. Sebab kan saya datang di dewan bersalin itu sebab saya bukan saja sebab saya demam sebenarnya, tapi sebab contraction itu datang 10 menit satu kali. Contraction yang saya rasa ialah dia mengeras sambil dia sakit, macam menekan di bawah. So memang saya orang cek lah jantung baby dan cek contraction, dia cakap oke, ada contraction sedikit, rasanya kita boleh kasih berhenti contraction nih kalau Puan berehat lama sedikit, dia cakap. Dan betul, selepas dorang bagi saya drip air banyak, sebenarnya contraction hilang, like puff, tidak sudah. Mungkin sebab saya dehydration atau apalah, atau sebab saya demam, mungkin sebab saya tidak sihat lah masa itu. Jadi saya punya contraction kandungan itu menjadi menjadi tetap 10 menit, yang mana sepatutnya saya tidak boleh ada contraction pada usia kandungan 32 minggu sebab belum sampai matang untuk kandungan ialah 36 minggu ke atas. Paling bagus 37 minggu ke atas. Jadikan cerita, selain daripada rawatan itu, dorang cek baby, dorang cek jantung saya. Guess what? Jantung baby pun laju juga masa itu. Teraburkan cerita saya, tapi harap kamu paham lah. Saya berada di ward itu 5 hari. Dalam 5 hari itu saya dapat 11 pint air, 1 kali obat masuk di bawah, obat untuk keputihan, masa tidur karena kasih masuk, and obat garam 2 kali makan, obat batuk, obat selesma. Selain daripada semua itu, sebab saya seorang pesakit atau saya seorang ibu hamil yang ada kencing manis juga, saya punya kencing manis on diet, GDM on diet. Jadi saya tidak perlu makan obat ataupun insulin, tidak. Saya masih lagi terkawal lah dia punya tahap kencing manis. Untuk info, kencing manis di kalangan ibu hamil ini sebenarnya biasa terjadi. 80% daripada ibu akan mengalami kencing manis sebab perubahan hormon dalam badan, dan harapnya lah kita jaga makan kita supaya dia tidak melekat dalam badan kita lepas kita sudah bersalin. Oke. Selain daripada saya kena cek gula, saya memang tiap masa kena cek blood pressure lah masa di ward itu. Dan dokter juga ada scan masa 32 minggu, dan dokter bilang berat si gebu 2.2 kilo sudah masa itu. It's about 1 week ago.
Jadi tidak tahu lagi lah lepas nih 2 minggu lagi lepas keluar dari ward itu 2 minggu lagi saya akan jumpa lagi dokter pakar lah di obstetric and gynecology sana di hospital. Oke, untuk rawatan dan prosedur itulah yang saya lalui masa di sana di hospital. Kalau dari segi pengalaman saya masa di ward itu sangat menyeramkan lah, saya kasih tahu kamu, betul-betul seram. Kalau kamu pernah masuk ward COVID-19, kamu akan nampak di sana betapa tersiksanya kalau baby-baby yang kena COVID-19. Macam mana kesian kalau kita tengok orang-orang yang sudah tua kena COVID-19. Kalau saya mau ceritakan, macam saya tidak tahan sendiri tengok. Ada baby sebelah saya itu, dia dengan darah dalam badan dia tinggal 5 lagi. Lepas itu mau kena buat transfusi darah. Mama dia pun macam risau juga sebab kan itu anak kena transfusi darah. Lepas tu masa itu dokter ada menjelaskan risiko-risiko dan saya dengar risiko-risiko tentang transfusi darah kepada seorang bayi. Saya rasa macam aduh beratnya hati saya sebagai ibu pun, saya rasa macam saksian betul lah kalau baby-baby yang kena. Untuk info, banyak juga kanak-kanak di bawah 11 tahun atau 12 tahun yang kena. Sepanjang lorong itu ada semua golongan usia ada, dari baby, ibu hamil, budak-budak, warga tua. Memang kamu akan sentiasa nampak ada nurse yang berjalan-jalan pakai PPI lengkap lah. Dan di situ juga saya keliru mana satu nurse mana satu dokter. Kadang-kadang kau ingat nurse rupanya itu ialah dokter. Jadi banyaklah yang saya nampak di sana yang boleh dijadikan pengajaran untuk kita sebagai orang-orang yang menganggap COVID-19 itu ialah sesuatu yang remeh. Kalau kamu nampak apa yang jadi di ward, kamu akan rasa macam lebih berhati-hati, lebih menghargai kesehatan dan lebih menghormati staf KKM. Sebab diorang bermain dengan risiko itu di sana. Lepas itu di ward itu tiada kipas. Kasih tahu kamu lah, tiada kipas, tidak kena pasang aircon. Memang panas gila-gila. Jadi tips saya, kalau kamu masuk ward sebab COVID-19, bawalah kipas. Supaya kamu tidak kepanasan. Selain daripada itu, yang menarik pengalaman saya di sana ialah saya berkenalan dengan beberapa orang yang hebat. Antaranya ialah ada satu kawan nama dia Syazwani, orang sinilah. Lepas itu ada satu lagi nama dia Nur Atika, tidak silap. Tapi saya panggil dia Ika, Atika. Dorang sudah bersalin dua-dua. Si Syazwani ini dia bersalin through Caesar sebab itu anak dia yang ketiga dan terus inilah BTL terus ikat. Sebab anak pertama dan kedua dia pun bersalin melalui Caesar juga. Saya rasakan dorang ini antara orang-orang yang kuat. Sebab dorang kena melalui satu pembedahan besar untuk mengeluarkan baby diorang, zuriat diorang. Dorang kena melalui satu kesakitan yang dahsyat daripada pembedahan itu selepas bius itu habis. Lepas itu dorang kena cucuk lagi injection hari-hari selama beberapa hari. Ada yang bilang 14 hari, ada yang bilang 7 hari. Itu heparin, bikin cair darah supaya dorang tidak kena darah beku. Dan ya, saya tabik lah pada semua ibu-ibu yang bersalin melalui pembedahan. Kalau Nur Atika itu saya tidak pasti dia bersalin pembedahan kah secara normal, tapi tahnya Ika sudah bersalin, tahnya juga pada Wani sebab sudah selamat bersalin. Harapnya baby kamu sehat-sehat saja, kamu pun tetap jaga kesehatan kamu nanti, oke? Kamu sediakan kamu punya kopi. Kopi sachet ataupun makanan kamu sendiri. Ada juga makanan dia di ward, tapi itulah segan juga kan kalau kita mau ambil. Dan then untuk yang GDM mom macam saya yang ada kencing manis, memang janganlah kamu berharap kamu dapat sarapan macam orang sebelah. Saya dapat sarapan kan susu kurang manis dengan roti wholemeal. Orang lain makan mie goreng, saya makan roti wholemeal. Ya Tuhan, penyiksaan. Saya rasa tersiksa betul sarapan di sana sebab kan saya kan jenis yang makan berat untuk sarapan. Gitu. And ya, di ward itu kadang-kadang dorang hanya ada sediakan botol air mineral bertutup warna putih. Jadi kalau kamu tidak suka minum air mineral tutup putih itu, kamu sediakanlah air kamu sendiri. Bawa juga termos flash, botol panas kalau kamu ada botol panas. Itu apa lagi mau bawa? Oh, jangan lupa bawa sabun kamu, berus gigi, hanger 1-2 untuk sangkut kamu punya tuala. Apa lagi ya? Ada way, of course kamu kena bawa. Jangan lupa sikat rambut. Saya macam Pontianak sepanjang di WhatsApp saya tidak bawa sikat rambut. Nah, itu sajalah saya punya cadangan dan juga suggestion untuk kamu yang mau masuk di ward itu.
Saya potong gelang masa 4 hari bulan sana di pejabat kesehatan daerah Kluang. Ceng, dia bilang tuh gelang kan punya rasa selesa, sebab kan ruang pasang saya gelang selama berapa hari itu sangat sempit sampai gatal, rasa macam ada bekas di tangan saya, gatal. Lepas itu kan saya punya tangan bengkak sebab mengandung. Masa saya akan cek untuk terakhir jumpa dokter sebelum dorang buat keputusan untuk saya mau discharge atau tidak. Itu dokter dari Sabah bilang, kalau kamu boleh janji dengan dokter, kamu akan terus monitor kamu punya keadaan. Kalau kamu berdebar laju, jantung laju, kamu rasa macam berpinar-pinar, kamu rasa sakit perut, ada contraction, kamu rasa ada pendarahan keluar, kamu nampak ada pendarahan keluar, ada air tutupan pecah, ataupun kamu rasa tidak sehat, kamu terus pergi dewan bersalin, dia bilang dokter. Itu dokter kan, dia macam saya cakap tadi lah dari Sabah, jadi kami cakap bahasa Sabah lah. Tapi yang 2 orang dokter sini itu memang belum mau kasih keluar saya sebenarnya. Tapi itu dokter yang pakai PPI itu yang dari Sabah, dia macam di aksen sudah mengkali nampak saya. Terus bilang, dokter kasih keluar lah bahasa, saya malas sudah karantin sini, saya mau balik ke rumah, saya bilang. Terus dorang monitor saya punya jantung saya itu, sebab saya punya masalah di sana ialah takikardia, jantung terlampau laju. Jadi it's not good for a pregnant woman to have a very very fast pulse lah. Jadi saya duduk di sana, dorang 3 dokter tinggi itu missing, jet. Terus dari 110 dorang kira sampai 102 menurun kan, oke, bolehlah. Padahal sebenarnya di atas 100 tuh masih tinggi, tapi sebab orang tengok histori saya punya BP dan pulse memang selalu 100, 102, 103, 105. Jadi orang rasa macam maybe kau begini sebab kau tengah mengandung. Dia bilang, so apa-apapun saya akan rujuk pergi dewan bersalin lah kalau saya ada masalah apa-apa saja. Di sini saya mau kasih tahu kamu para ibu, saya mau kasih tahu kamu, jangan kamu segan-segan untuk pergi labor room kalau kamu rasa ada sesuatu dengan diri saya, dia bilang. Sebab apa-apapun yang kamu lalui, apapun yang kamu alami, itu ialah badan kamu dan kamu saja yang ngerasa. Walaupun orang sebelah kamu bilang, ini normal baik itu sis, belum tentu lagi normal dengan diri kita. Jadi, pergi saja labor room. Tidak juga sakit tuh karena cucuk hidung. Paling rasa macam mau bersin saja lah, rasa macam bersin saja. Kalau bilang sakit tuh tiada, tidak tahu lah kalau orang lain kan. Tapi mungkin akan ada juga lah berdarah sedikit kalau first time kena buat swab test kan. Cuma sehari itu ada juga berdarah sedikit, padahal tidak sakit, masa kena ambil swab dari dalam tuh. Ya, tidak sakit. Tapi dia tahu macam mana boleh berdarah. Sebab saya ini memang jenis yang tahan sakit, I don't know. But ya, itulah pengalaman saya sepanjang terkena COVID-19. Masa saya buat video ini, saya 33 minggu, 33 minggu, 5 hari, dekat sudah 34 minggu. Yang penting dia sehat dan proses persalinan pun mudah. Oke, itu sajalah saya punya video kali ini guys. Thank you for watching. Terima kasih sebab menonton. Terima kasih sebab kamu sudah komen. Terima kasih sebab kamu sudah mengikuti perkembangan saya melalui page saya di Lorinda Official sana Facebook. And then juga di TikTok pun saya update beberapa video. So, ya, itu saja. Thank you guys for watching. You guys are awesome. Stay safe, stay healthy, dan tetaplah bersemangat untuk melakukan aktiviti kita setiap hari. Jangan lupa jaga diri. Pakai mask, pakai hand sanitizer. Jangan dekat dengan orang yang selesma. Oke?